Ya, selamat datang di materi pembelajaran seputar microservice. Saat ini kita sedang memasuki topik tentang deploying microservice. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk introduction, ini mungkin terlihat aneh ya kenapa kita bahas terkait deploying microservice. Nah, toh deployment ini seharusnya cukup mudah dan juga cukup salin kodenya ke server, kemudian build dan juga biarkan berjalan kodenya. Nah, tapi bukan gitu aja sih seharusnya, dan bisa dilakukan dengan microservice. Nah, deployment microservice berbeda dengan aplikasi monolith, dan ini cukup penting. Dan masih ingat dengan atribut infrastructure automation dari microservice? Nah, disinilah pentingnya. Deployment yang lambat dan rumit akan membuat seluruh sistem menjadi tidak efektif dan tidak optimal. Nah, ingat, dengan sistem microservice, kita memiliki banyak bagian yang bergerak, dan jika Anda harus menguji dan mendeploy setiap bagian secara manual, kita akan menghadapi masalah. Seluruh siklus deployment, mulai dari building, testing, hingga deployment, harus secepat dan seefisien mungkin. Jika tidak, Anda akan menyadari bahwa kinerja Anda bekerja dengan nah, jika tidak, Anda akan menyadari bahwa bekerja dengan monolith sebenarnya lebih sederhana dan cepat. Dan ini bukanlah situasi yang kita inginkan. Nah, sekarang penting untuk mencatat peran Anda sebagai arsitek dalam hal deployment. Nah, arsitek tidak bertanggung jawab untuk membangun proses deployment. Dan tentu saja dia tidak seharusnya merawatnya atau memaintenance-nya. Namun arsitek harus memahami proses tersebut. Nah, arsitek perangkat lunak harus memastikan bahwa infrastructure automation yang terpasang dan digunakan dengan benar. Jika tidak, Anda harus merekomendasikan kepada tim IT dan manajemen, dan mungkin memberikan sedikit konsultasi mengenai hal itu, dan cukup sampai di situ saja. Oleh karena itu, kita tidak akan membahas seluruh detail teknis dari metodologi deployment ini, maupun tools maupun teknisnya. Kita akan membahas apa yang penting untuk diketahui dan membiarkan dasar eksplorasi lebih lanjut jika Anda merasa perlu. Jadi mari kita mulai. Yang pertama adalah terkait CI/CD. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin Anda sering ya melihat apa itu sebenarnya CI/CD. Nah, seperti yang teman-teman bisa tebak, CI/CD ini adalah singkatan dari Continuous Integration dan juga Continuous Delivery. Kadang-kadang kita mungkin menemukan kata deployment menggantikan delivery, tetapi idenya atau konsepnya tetap sama. Yang artinya adalah otomatisasi penuh dan dari tahap integrasi dan delivery. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pengembangan, kita memiliki tahap integrasi dan juga delivery dalam siklus hidup perangkat lunak. Dan kita ingin keduanya menjadi otomatis, yaitu integrasi dan juga delivery. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan integrasi dan delivery? Nah, penting bagi kita semua untuk berada pada pemahaman yang sama. Jadi kita akan berbicara tentang hal yang sama. Mari kita lihat step atau timeline pengembangan sistem yang cukup umum. Nah, di slide ini, perhatikan bahwa timeline ini dimulai setelah pengembangan selesai. Nah, kembali ke timeline di slide. Pertama, kita memiliki tahap build. Nah, di tahap ini kita membuild kode yang ditulis setelah tahap development, sehingga tempat kode tersebut dijalankan dan dapat menjalankannya. Selanjutnya, kita memiliki unit test yang menguji unit test kode terkecil, biasanya metode yang dites tuh. Nah, kemudian kita memiliki integration test yang menguji perangkat lunak itu sendiri, atau dalam kasus kita, layanan itu sendiri. Nah, setelah itu adalah staging, di mana perangkat lunak dideploy di lingkungan yang mensimulasikan lingkungan production untuk tes verifikasi, dan akhirnya perangkat lunak masuk ke production. Nah, ini adalah 5 langkah dasar
teman-teman mungkin menemukan timeline yang sedikit berbeda. Mungkin ada tambahan UAT atau User Acceptance Test, atau dan juga timeline yang lain. Nah, sekarang 3 langkah pertama, yaitu build, unit test, dan juga integration test, disebut integration. Tahap integration ini adalah di mana kode di-build dan diuji, dan hasil dari tahap ini adalah perangkat lunak yang sudah diuji dan siap untuk di-deploy. 2 langkah berikutnya yaitu staging dan production ya. Ini disebut delivery atau deployment. Nah, tahap ini adalah di mana kita mengambil perangkat lunak yang telah dihasilkan dari tahap integrasi dan mendeploynya ke lingkungan yang kita inginkan. Nah, pertama di staging, dan kemudian kita puas dengan hasil staging, kemudian dilanjutkan di tahap server production. Di 2 tahap ini, yaitu integrasi dan delivery, mendefinisikan siklus hidup penuh dari kode setelah pengembangan selesai. Sekarang, ketika berbicara tentang otomatisasi, integrasi, dan delivery, sebenarnya kita berbicara tentang CI/CD. Kita ingin dapat melakukan integrasi dan delivery secara terus-menerus, tanpa gangguan dan dengan sangat cepat. Faktanya, di lingkungan microservice yang terorganisir dengan baik, pembaruan didorong ke production setiap beberapa menit. Nah, ini adalah perbedaan yang mencolok dari monolit tradisional yang mungkin hanya mendapatkan pembaruan setiap beberapa bulan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, mari kita lihat mengapa CI/CD dan apa motivasinya kita pakai CI/CD. Nah, yang pertama ini adalah yaitu siklus rilis yang lebih cepat. Kita dapat mempercepat siklus deployment dan mendorong pembaruan dengan cepat dan efisien. Nah, berikutnya adalah reliabilitas. Dengan CI/CD, kita memiliki pengujian yang andal di setiap langkah, dan biasanya disertai dengan sistem alerting yang canggih, yang memberitahu kita tentang masalah yang ditemukan. Jauh lebih andal dibandingkan dengan pengujian manual, yang seringkali melewatkan masalah dan menyetujui perangkat lunak yang memiliki kekurangan. Nah, berikutnya adalah pelaporan atau reporting. Dengan CI/CD, kita memiliki pelaporan yang luas, menunjukkan kepada kita secara tepat keadaan aplikasi, tes mana yang lolos, mana juga yang gagal, apa alasan kegagalannya, bagaimana kinerja kode, dan lain sebagainya. Tools CI/CD mengumpulkan sejumlah besar data dan banyak insight yang dapat kita hasilkan dari data tersebut. Oke, nah, sekarang untuk memahami konsep CI/CD, kita harus memahami konsep pipelines. Pipelines adalah inti dari proses CI/CD. Nah, sebuah pipelines mendefinisikan serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari CI/CD. Sebuah pipelines biasanya dimulai dengan membuild kode, kemudian mengujinya, dan jika semuanya berjalan dengan baik, kemudian mendeploynya. Tools CI/CD modern menggunakan bahasa YAML untuk mendefinisikan pipelines, dan biasanya juga ada representasi UI-nya. Kita lanjut. Nah, sekarang apa peranmu sebagai arsitek perangkat lunak terkait proses pipelines? Nah, pertama, pastikan ada mesin CI/CD yang sudah terpasang. Tidak terlalu penting alat mana yang digunakan, yang penting ada satu. Tentu saja jika memungkinkan untuk menggunakan salah satu mesin berbasis cloud seperti Azure DevOps atau alat on-premise yang hebat seperti Jenkins yang bisa kamu gunakan. Nah, selanjutnya bantu tim dalam membentuk langkah-langkah dalam pipelines. Kamu memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang perangkat lunak, karena bagaimanapun juga kamu yang merancangnya. Kamu pasti bisa membantu dan merancang pipelines yang untuk pengujian dan deployment. Dan kamu pasti akan memberikan nilai tambah. Oke, itu tadi tentang CI/CD, dan sekarang mari kita bahas tentang deployment itu sendiri. Nah, topik berikutnya adalah containers. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang container sebelumnya, tapi untuk benar-benar memahami dari mana asal containers,
kita perlu mengingat bagaimana deployment tradisional dilakukan. Cara yang digunakan sampai beberapa tahun yang lalu sebenarnya cukup sederhana. Kode disalin di server production dan dibangun dan di-build di sana. Tapi terkadang, tergantung pada kemampuan platform, kode tersebut sudah dibangun dan kemudian disalin ke server, tetapi apapun situasinya, potongan perangkat lunak atau kode yang dijalankan di server production terkadang tidak sama dengan potongan perangkat lunak yang dikerjakan oleh developer di sesi pengembangan. Nah, hal ini menyebabkan situasi di mana masalah ditemukan di server production yang tidak ditemukan di tahap development. Nah, jika kamu memiliki pengalaman di dunia perangkat lunak, kamu pasti pernah melihat hal ini terjadi, dan ini menyebabkan banyak lelucon atau meme yang dapat dianalogikan seperti ini. Nah, it works on my machine. Kalimat ini menjadi simbol dari masalah deployment, dan bagian yang paling membuat frustasi adalah bahwa kalimat ini sebenarnya benar. Perangkat lunak memang berfungsi di mesin pengembang saat di development, tetapi untuk alasan yang tidak jelas tidak berfungsi di mesin production. Nah, tentu saja hal ini menyebabkan banyak waktu dan uang terbuang untuk mencoba mengetahui apa yang salah dan apa perbedaan antara kedua mesin tersebut. Masalah ini menghantui dunia perangkat lunak selama beberapa dekade, dan jelas bahwa sesuatu harus berubah. Nah, dan saat itulah containers muncul. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu containers? Nah, containers adalah model packaging yang tipis. Mereka mengemas perangkat lunak, dependensi, dan file konfigurasi menjadi satu paket yang kemudian dapat dipindahkan antar mesin. Paket atau package ini menciptakan unit atomik yang dapat dieksekusi menggunakan perangkat lunak dan file yang ada di dalamnya, dan sepenuhnya independen dari mesin tempatnya di host. Dengan satu pengecualian penting, yaitu containers menggunakan sistem operasi dasar. Jadi yang kita miliki di sini adalah perangkat lunak independen beserta dependensinya yang berjalan secara independen dari mesin hostnya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apa bedanya kontainer dengan virtual machine? Kita bahas lebih detail. Nah, tampaknya keduanya menerapkan ide yang sama. Sebuah paket perangkat lunak dan file yang berjalan secara independen di mesin host dan tidak menggunakan sistem file serta perangkat lunak miliknya sendiri. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sangat baik dan sering ditanyakan. Mari kita jelaskan. Dengan virtual machine, kita memiliki infrastruktur, yaitu perangkat keras dan sistem operasi host. Nah, di atasnya adalah hypervisor. Nah, hypervisor adalah komponen yang bertanggung jawab menjalankan virtual machine dan juga membuat sumber daya host seperti disk, jaringan, dan lainnya yang dapat diakses. Nah, di atas hypervisor ini terdapat virtual machine. Nah, masing-masing dari sistem operasi, tamu, dan aplikasi masing-masing. Nah, sekarang sistem operasi tamu di sini penting. Dengan virtual machine, kita bisa memiliki host yang menjalankan Windows 2016 di atasnya, satu virtual machine yang menjalankan Windows 2012, dan satu lagi yang menjalankan Ubuntu. Nah, itu bukan masalah di virtual machine. Nah, dengan containers ini tidak berlaku. Seperti halnya virtual machine. Nah, kita memiliki infrastruktur yang dimana di sini terutama adalah perangkat keras. Di atasnya kita memiliki sistem operasi host yang merupakan sistem operasi biasa. Dan kemudian kita memiliki container runtime. Nah, Anda bisa mengatakan bahwa container runtime mirip dengan hypervisor dalam hal menjalankan containers dan membuat sumber daya host seperti jaringan dan disk dapat diakses. Tapi disinilah kesamaannya berakhir. Nah, kontainer yang dikelola oleh container runtime sangat ringan dibandingkan dengan virtual machine. Dan itu karena satu alasan utama, yaitu mereka berbagi sistem operasi dengan host. Berbeda dengan virtual machine yang setiap VM-nya atau virtual machine-nya dapat memiliki sistem operasi sendiri. Nah, sedangkan kontainer memiliki sistem operasi yang sama dengan host-nya.
Jadi jika host menjalankan Windows 2016, ini akan menjadi sistem operasi dan kontainer dari kontainer. Nah, jika host di-upgrade ke 2019, semua kontainer di atasnya juga akan mendapati dirinya berjalan di atas Windows 2019. Nah, sekarang seperti yang akan kita lihat nanti, ini bisa menjadi keuntungan, nah tetapi juga kelemahan serius. Tetapi bagaimanapun juga, itulah perbedaan utama antara VM atau virtual machine dan juga kontainer. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu kita ajukan tentunya adalah, mengapa kita harus menggunakan kontainer? Apa motivasi kita untuk menggunakannya? Nah, ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama adalah predictability, atau paket yang sama di-deploy dari mesin pengembang ke penguji atau ke deployment. Nah, jika berjalan di mesin pengembang, maka akan berjalan juga di mesin production. Tidak ada lagi masalah it works on my machine di development. Nah, selanjutnya adalah performance. Sebuah kontainer bisa berjalan dalam hitungan detik. Berbeda dengan virtual machine yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk beroperasi. Nah, ini tentu saja hasil dari kontainer yang menggunakan sistem operasi dari hostnya itu, dan tidak memboot sistem operasi yang baru. Nah, ini memungkinkan kontainer untuk dimuat jauh lebih cepat. Nah, alasan lainnya adalah density. Artinya, satu server bisa menjalankan ribuan kontainer. Sedangkan server yang sama hanya bisa menjalankan puluhan VM. Nah, lagi-lagi ini disebabkan oleh kontainer yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan VM dan membutuhkan jauh lebih sedikit memori. Jadi ini adalah alasan utama untuk menggunakan kontainer. Menurut saya, predictability adalah alasan utama yang harus menjadi perhatian penting di tim pengembangan dan juga arsitek perangkat lunak. Namun dua alasan lainnya juga sangat menguntungkan. Oke, jadi ini adalah alasan untuk menggunakan kontainer, tetapi tentu saja ada juga alasan untuk tidak menggunakannya, bukan? Nah, memang ada. Nah, kita bahas alasan kenapa kita tidak perlu menggunakan kontainer. Ya, terutama ada satu alasan utama, yaitu isolation. Nah, kontainer berbagi sistem operasi yang sama, sehingga isolasi antara kontainer jauh lebih ringan dibandingkan dengan VM. Lebih mudah untuk melewati batasan antara kontainer dibandingkan dengan VM. Yang berarti jika aplikasi Anda berisi kode atau data sensitif, sebaiknya aplikasi tersebut dideploy pada VM yang terisolasi. Nah, perlu diperhatikan bahwa Anda masih bisa menggunakan kontainer untuk deployment itu sendiri, hanya saja aplikasi tersebut tidak boleh berbagi host mesin dengan kontainer aplikasi lain. Jadi, itu model deployment dengan kontainer, dan semoga bisa dipahami mengapa ini sangat berguna. Ya, oke, itu mengakhiri sesi kita kali ini seputar deployment microservice di part 1. Untuk part 2-nya akan kita bahas di sesi selanjutnya terkait introduction Docker, kemudian terkait container management, dan juga terkait introduction Kubernetes. Nah, saya Andrian Aprilianto, terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.